Selamat pagi, Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada Tuhan. Kita bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Mari sambut hadirat Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami mau sambut berkat-berkat Tuhan di pagi hari. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri dan kami mengucap syukur. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Kami sembah Kau Allah kami yang kudus. Yes, Lord. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan, rendahkan diri. Haleluya, Yesus. Mengucap syukur buat Hari yang Kau beri Tuhan. memuji Tuhan dengan Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Yes, Lord. ku tinggi Kau jamah kami Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus Tuhan. Oh, saat pagi hari, saat ku bersyukur menghadap Tuhan, merendahkan diri Tuhan. Siapakah kami? I give you my worship, Lord Jesus. dengan segenap hati. Amin. Ku sembah Kau Allah Kudus. Kami tinggikan Tuhan, Allah Maha Tinggi, Maha Suci. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah, Engkau Allah Maha Kudus Tuhan. Ya bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Sigara bala 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 bala. Ya bala 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 ya da 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 bashara bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Shara bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Sikara baya da 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 bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu
Kami yang tidak layak Engkau buat layak Tuhan. Kami merenungkan segala kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan Yesus Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, ku sembah Yesus. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kau yang pimpin kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Buat kasih setiamu dalamku Tuhan. Engkau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun masa lalu kami, Engkau yang menerima keadaan kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Syada bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Haleluya Yesus Tuhan. Ya bala 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 bala. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ya bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shara bala 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 bala. Pergunakan waktu yang baik ini Bapak Ibu. Yes Lord. Makasih Tuhan. Sembahlah Dia. Mengucaplah syukur di hadapan. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Makasih Engkau yang mengangkat aku dari lubang kubur. Sangat baik Tuhan. Sangat baik Tuhan. Kau memulihkan keadaan kami Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku sembahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. ku sembahkan Jesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku tinggikan Engkau Allah Maha Tinggi Yesus, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan,
Oh Jesus, dalam pimpinanmu Tuhan. Amin. Dalam pimpinanmu Bapa, kami serahkan hidup kami. Pagi hari ini kami mengatakan shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Engkau yang menerima kami apa adanya dengan segala keberadaan kami di masa-masa yang lalu Tuhan. Engkau yang mengangkat kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut pagi hari ini. Hari yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari saat ini sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita kembali lagi mempersiapkan hati kita. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 1 ayat 22. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, saya memberikan tema berurusan dengan masa lalu. Saudara, kita semua memiliki masa lalu. Masa lalu itu ada yang baik, masa lalu itu ada yang buruk. Masa lalu itu ada yang penuh dengan kenangan. Tapi ada kenangan yang pahit, ada kenangan yang manis. Beberapa waktu yang lalu saya seringkali membuat konseling dengan anak-anak mentor saya. Dan ketika kita sharing, seringkali kita harus menceritakan flashback dengan masa lalu. Karena masa lalu itu merupakan sesuatu hal yang pernah terjadi. Sesuatu yang pernah terjadi di masa yang lalu itu sesuatu yang mempengaruhi memori kita. Mempengaruhi memori kita dan itu sangat mempengaruhi masa-masa yang kita jalani di masa yang akan datang. Ada istilah yang berkata inner child. Seringkali ada orang yang umurnya sudah puluhan tahun, 20, 30, 40, bahkan di atas 40 tahun. Tapi dia hidup di masa lalunya. Dia hidup dengan sebuah memori yang membekas di hidupnya oleh karena pengalaman-pengalaman masa kecilnya. Pengalaman-pengalaman yang manis atau pahit. Tetapi lebih sering saya melihat bahwa orang itu terbelenggu dengan keadaan masa lalu yang menyakitkan. Orang lebih sering dan lebih suka membatasi dirinya dengan keadaan masa lalunya yang sebetulnya membuat orang itu tidak bertumbuh. Keadaan masa lalunya yang negatif, misalnya pengalaman diperlakukan dengan tidak baik oleh papa mamanya, atau pengalaman buruk mengalami yang namanya pelecehan, minta maaf. Atau pengalaman buruk di mana dia tidak mengalami didikan yang baik dari orang tuanya yang seringkali menyakiti hatinya dan menimbulkan kepahitan. Dan selama bertahun-tahun hidup di dalam kekristenan, bahkan sudah lahir baru, bahkan sudah mengalami pertumbuhan, sampai sudah menikah, sampai sudah punya anak, masih saja masa lalu itu begitu membayang-bayangi. Saudara bayangkan betapa kuatnya masa lalu ini menjadi belenggu dalam kehidupan seseorang. Yang sebetulnya orang ini sudah mengalami pembaharuan di dalam budinya, sudah mengalami pembaharuan di dalam rohnya. Tapi masih saja masa lalu itu menjadi sebuah penjara di dalam kehidupannya. Saya katakan penjara, saudara. Kenapa? Karena kalau ini yang namanya masa lalu itu masih membuat seseorang tidak mengalami pertumbuhan di dalam hidupnya, apalagi kalau bukan penjara. Penjara masa lalu yang sangat mempengaruhi mindset,
dan tidak membawa perubahan paradigma, sehingga apapun yang dia lakukan dengan masa lalu selalu menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang yang begitu menyakiti hatinya pada masa yang lalu. Saudara, berhati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita dikuasai oleh keadaan-keadaan kita yang buruk di masa yang lalu, kesaksian saudara dari orang-orang yang saya layani bahwa pertumbuhan itu terhambat oleh karena keadaan di masa lalu yang masih saja membayang-bayangi kehidupannya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama di dalam kitab Amsal ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta keadaanmu? Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu? Berbicara masih cinta kepada keadaanmu itu berbicara soal kehidupan yang tidak mau diubahkan. Berbicara soal masa lalu, berbicara soal kehidupan yang tidak mau bertumbuh. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya, sebuah keadaan stagnasi yang seringkali ada dalam kehidupan kita. Apakah hari-hari ini engkau masih menyembunyikan dosa? Dosa yang tersembunyi, yang engkau tidak bisa ungkapkan kepada orang lain. Bahkan kalau engkau sudah memiliki hubungan keluarga, engkau sudah mulai memasuki kehidupan rumah tangga yang baru, engkau tidak mampu menceritakan kepada istrimu, atau engkau tidak mampu menceritakan kepada suamimu keadaanmu yang sebenarnya. Engkau mengalami hal yang rusak di masa lalu, engkau mengalami kekecewaan, engkau bahkan masih mengingat cintamu pada masa yang lalu, engkau mungkin masih mengingat perbuatan ayahmu atau ibumu yang membuat engkau kepahitan, atau orang-orang yang kau sebut saudaramu, tetapi sesungguhnya bukan saudaramu, karena yang engkau ingat bukan kebaikannya, tetapi hal yang menyakitkan. Atau engkau masih mengingat orang yang eh, engkau yang berhutang kepadamu dan tidak mengganti uangmu, sehingga sampai hari ini engkau masih dikuasai dengan keadaan masa lalu yang membuat engkau stagnasi, tidak bertumbuh. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu, tidak berpengalaman di dalam hal untuk menyingkirkan hal-hal yang buruk dari dalam kehidupanmu. Pencemooh masih gemar mencemooh, orang bebal masih benci pada pengetahuan, orang yang jatuh dalam perzinahan masih suka dengan keadaannya berzina, orang yang masih memiliki cinta pada masa lalunya, mantannya masih ingat dengan mantannya, orang yang masih suka melakukan hal-hal yang tersembunyi, melakukan dosa-dosa yang tersembunyi, masih suka menyembunyikan keadaannya, tidak mau terbuka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama kehidupan masa lalu kita tidak bereskan di hadapan Tuhan, selama itu pula kita tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Orang bisa saja kelihatan hidup melayani Tuhan. Orang bisa saja hidup kelihatan cinta Tuhan, beribadah, tetapi yang ada hanyalah kemunafikan. Kemunafikan menyelubungi segala perbuatan-perbuatan di masa lalu yang tidak bisa dia lepaskan. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama jangan kau ingat-ingat lagi. Kebencianmu sampai berapa lama, saudara? Firman Tuhan katakan, ampunilah. Ya, ampunilah barang siapa yang berbuat kesalahan kepadamu. Tapi kalau engkau mengingat-ingat, ya, orang Israel memiliki tahun Yobel, tahun penghapusan hutang, tahun pemulihan, tahun pengampunan. Dan orang yang berhutang dikatakan dibebaskan dari hutang. Mari saudara, bebaskan orang yang bersalah kepadamu.
tidak usah mengingat-ingat kembali. Hari ini engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan tahu keadaanmu. Tapi bukan berarti kalau engkau terus mengingat-ingat kesalahan orang lain, engkau justru tidak akan mengalami yang namanya kelepasan. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan orang yang bersalah kepadamu, maka aku akan mengampuni engkau. Kalau engkau masih mengingat-ingat perbuatan orang-orang yang melakukan kesalahan, suamimu yang selalu melakukan kesalahan yang sama, dan kalau engkau tidak melepaskan pengampunan, engkau sendiri tidak diampuni. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan tahu engkau membutuhkan pemulihan, tapi kalau engkau sendiri tidak mau melupakan masa lalu, kita tidak bisa mengharapkan pemulihan dalam kehidupan kita. Mari lihat saudara di dalam ayat yang ke-19. Lihat saudara, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa gunanya janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Janji-janji Tuhan untuk membuat segala sesuatu yang baru kalau engkau tidak mau meninggalkan masa lalu. Ya, yang lama sudah berlalu, saudara. Tahun, musim akan selalu berganti. Ya, tahun demi tahun, setiap awal tahun baru kita merayakan tahun baru. Tapi yang kita ingat adalah masa lalu. Sekalipun tahun berganti tahun, tapi kita tidak akan mengalami yang namanya perubahan kalau kita tidak mau melangkah. Mari, saudara. Yang pertama, kita harus berurusan dengan masa lalu kita. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Lupakan, doakan, berkati orang yang berbuat salah kepadamu. Ya, jangan mengingat-ingat kembali dan buka pikiran kita. Bereskan masa lalu kita, berurusan dengan masa lalu. Katakan, sudah cukup. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Sudah cukup. Bagaimana kita adalah lebih daripada pemenang. Tanggalkan, lupakan saudara. Hari ini saudara, kalau engkau mengingat masa lalumu, masa lalu yang buruk, lupakan. Kalau engkau mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan berkati hidupku, sehingga aku dapat melangkah kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan itu sungguh ada dan hari depanmu tidak akan hilang. Masa depan itu ada di depan mata. Masa depan sudah ada, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tapi kita tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan yang baru selama kehidupan masa lalu kita selalu membayang-bayangi kehidupan kita. Kita tidak akan siap menempuh hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Mari pandang hari esok. Pandang masa depan. Tuhan punya rencana akan engkau. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Kita perkuat hikmat kita untuk jiwa kita. Katakan, Priscilla, engkau punya masa depan. Priscilla, engkau punya hari esok. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan hari depanmu tidak akan hilang. Saudara, melangkah ke hari esok. Melangkah ke masa depan. Kita berurusan dengan masa lalu. Ada harapan. Miliki pengharapan yang baru. New hope, ya. Pengharapan yang baru. Miliki pengharapan yang baru. Forget the past. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Miliki new hope. Kalau engkau melupakan yang lalu, engkau akan siap menghadapi hari esok. Mari kita baca firman Tuhan yang berikutnya di dalam Filipi 3 ayat 13-15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depanku.
Orang yang siap meninggalkan masa lalu, dia juga akan siap menghadapi masa depannya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dikatakan juga kepadamu. Kita yang siap meninggalkan masa lalu, kita akan mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Kita akan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak berhasil dengan berurusan dengan masa lalu, ya, sia-sia kita akan berjalan ke dalam masa depan. Yang selanjutnya, saudara, kita berlari kepada tujuan. Tuhan memberikan kita sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang ketiga, move on, saudara. Move on, melangkah ke depan. Jangan cuma pikir-pikir, oh saya nggak bisa melupakan pacar saya yang lama. Saya begitu punya banyak kenangan. Saudara, move on. Move on. Ada masa depan. Ada tujuan akhir. Engkau akan disediakan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Engkau akan disediakan satu kehidupan yang baru di masa yang akan datang. Saudara, kalau engkau terus teringat-ingat dengan masa yang lalu, engkau tidak punya kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru. Kalau pacarmu, kekasihmu yang dulu sudah menyakiti engkau, Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Tentunya Tuhan tahu bahwa yang lalu itu mungkin bukan pribadi yang cocok denganmu, tapi Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baru. Saudara, berurusan dengan masa lalu supaya engkau siap menghadapi hari esok yang penuh dengan harapan. Yang pertama, forget the past. Yang kedua, miliki new hope. Yang ketiga, move on, saudara. Jangan mengingat-ingat masa lalu, miliki pengharapan yang baru, melangkah ke depan untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Kita percaya kalau kita memiliki suatu tekad untuk berurusan dengan masa yang lalu, kita percaya bahwa kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, saya akan berdoa untuk kita semuanya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mau diberkati, kita adalah orang-orang yang mau mengalami sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sudah menyakiti kita di masa yang lalu. Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Ini saatnya engkau buka hati. Mari kita berdoa. Bapa, saya berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat, untuk hati yang mau terbuka, untuk dosa-dosa yang masih tersembunyi, untuk dosa-dosa yang belum diakui, untuk pengalaman-pengalaman pahit yang belum bisa dilupakan, untuk kejadian-kejadian masa lalu yang masih terus membayangi inner child, Tuhan. Ketika kami sudah dewasa, kami masih memiliki sifat kekanak-kanakan yang belum mampu untuk kami lupakan, yang belum mampu untuk kami lepaskan, karena ikatan-ikatan dan belenggu itu begitu kuat, begitu mencengkeram. Ini saatnya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar anak-anak-Mu mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Mereka mengeluarkan inner child, Tuhan, sifat kekanak-kanakan, Tuhan, yang mau terikat dengan dosa-dosa masa lalu, yang mau terikat dengan dosa-dosa kepahitan. Kami berdoa dilepaskan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan barang siapa Tuhan yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan pengharapan yang baru. Hari ini Engkau memberikan kekuatan yang baru. Lupakan pada zaman purbakala. Janganlah mengingat-ingat, tetapi milikilah hati yang mau diubahkan. Tekad untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang daripada Tuhan, sehingga kami keluar dari zona stagnasi, kami masuk ke dalam zona yang mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, umat-Mu yang membutuhkan uluran tangan, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau berikan harapan yang baru, dan lebih lagi mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya, haleluya. Semua yang dipulihkan, dilepaskan, sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi kita bersyukur, kita sembah Tuhan. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Amin. Ku serahkan diriku
hanya padamu Yesus. Amin. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru. yang lama telah berlalu. Amin. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Yes Lord. Ku melupakan, ku berdoa pada pagi hari ini umat-Mu yang diberkati Tuhan boleh melepaskan masa lalunya, boleh melepaskan pergumulan-pergumulannya, dan datang kepada Tuhan, berlari kepada tujuan Tuhan yang mulia, melangkah dan melangkah. Amin. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan yang beri Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk sesuatu yang lebih baik. Sembah Tuhan, tinggalkan masa lalu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau pengharapan kami Tuhan. Engkau sediakan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, pengharapanku, yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik. Yes. Haleluya. Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami siap meninggalkan masa lalu. Kami siap melangkah kepada hari esok. Forget the past. Miliki new hope. Dan move on. Karena Tuhan adalah Allah di masa depan kita yang memberikan yang terbaik bagi kita. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan miliki semangat untuk menghadapi hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati.